Selamat malam Detikers, Anda menyaksikan The Roof Talk bersama saya Alvito Dinova Ginting. Detikers, malam hari ini tepat tanggal 30 September tahun 2020. Kalau kita hitung mundur ke tahun 1965 sudah 55 tahun peristiwa G30 SPKI terjadi dan hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi. Mana versi yang benar? Apakah memang PKI harus bertanggung jawab atau ada versi lain mengatakan bahwa PKI hanya korban yang kemudian masuk dalam jebakan. Malam hari ini kami tidak berniat untuk menuntaskan itu, tapi biarlah kita berbicara sedikit untuk mengenang jasa para pahlawan tentu saja dan untuk mengingat kembali pentingnya kita mendalami Pancasila sebagai ideologi negara. Malam hari ini saya ditemani sejumlah narasumber istimewa semua. Yang pertama adalah Ibu Amelia Ahmad Yani, putri almarhum Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Kemudian saya didampingi oleh dua sejarawan yang sudah kompeten dan ahli di bidangnya. Ada Profesor Hermawan Sulistyo, sejarawan dari LIPI, serta ada Asep Kambali, pendiri Komunitas Historia Indonesia. Selamat malam, Ibu, Bapak-Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Oke. Izinkan saya memulai dari Ibu Amelia Yani terlebih dahulu. Selamat malam Ibu, apa kabar Bu? Saya kabar baik, terima kasih Bang Alvito. Baik. Ibu, tentu saja ini sudah pertanyaan kesekian kali barangkali. Tapi karena saya baru berkesempatan mewawancarai Ibu pertama kali, boleh diceritakan kembali Bu, tanpa bermaksud untuk mengulang atau mengingat kembali trauma yang terjadi di keluarga Ibu pada malam hari itu. Malam Jumat tanggal 30 September 1965. Malam Jumat, ya kalau boleh saya bicara 30 September malam itu, Bapak masih menerima tamu, ada Pangdam Brawijaya, Basuki Rahmat, dan Gubernur Jawa Timur yang melaporkan tentang terjadinya pengerusakan kantor Gubernur Jawa Timur oleh Gerwani. Dan kami kan duduknya di ruang makan, jadi bisa dengar gitu, karena di rumahnya kan tidak terlalu besar. Dan kemudian menurut Ajudan Subardi, Kolonel Subardi, ada Pak Gandhi datang yang mau melapor ke bapak saya yang mengatakan hari ini Bung Karno marah-marah. Katanya, apa itu Dewan Jenderal? Apa itu Dewan Jenderal? Itu disuruh lapor tapi urung, dia bilang nggak usah, kamu aja yang lapor. Itulah malam terakhir dan semua pengawal disuruh pulang sama bapak sekitar jam 10. Lalu anak-anak belum tidur, kami masih bermain di belakang, masih dengerin musik gitu. Sekitar jam 12 ada telepon masuk, menanyakan apakah Bapak ada. Ya tanpa rasa bersalah kami bilang Bapak ada. Teleponnya 2 kali, ternyata ke telepon 2 itu menanyakan yang sama, tapi kemudian saya rasa Telkom langsung diputus. Jadi sudah dikuasai mereka. Kemudian sekitar jam, ibu saya nggak ada karena ibu ada di Taman Suropati nomor 10. Karena kalau orang Bali itu agama Islamnya Islam Hindu, jadi tirakatan gitulah. Di Taman Suropati tanggal 30 September malam 1 Oktober. Lalu kira-kira jam 4, jam 4.30 ratusan orang itu datang, yang memimpin adalah pasukan Cakrabirawa yang dikenal dengan Pas Pampres. Masuk lewat belakang, melucuti garnisun yang jaga, karena mereka kan lihat Cakrabirawa, kalau Cakrabirawa pasti boleh masuk ya, katanya mereka dilucuti, kemudian mereka masuk lewat pintu belakang, karena di belakang itu tidak dikunci, karena itu nggak ada. Ada adik saya sama pembantu, yang si Cakra minta dibangunkan bapak saya. Nah ketika bapak saya dibangunkan, mereka itu di gangnya sempit ya, padahal yang datang tuh ratusan, dan ada yang tidak pakai sepatu lars, ada yang pakai pitah-pitah di sininya, warnanya kuning putih, ada merah, mungkin itu tanda mereka, saya nggak tahu. Anyway, terus Bapak ada sedikit komunikasi dengan pihak Cakrabirawa, mau ganti baju nggak boleh, mau mandi nggak boleh, Bapak marah ya, ditinjulah si Cakra itu, jatuh dia. Nah begitu jatuh, Bapak nutup pintu kaca itu langsung ditembak. Jadi jaraknya kira-kira 1,5 meter.
Dan disitulah kami semua lari mengejar Bapak, sedangkan yang ditinju Bapak tuh jatuh, dia terus dibopong sama teman-temannya. Jadi kami larinya tuh di belakang yang jatuh tadi. Jadi Bapak di depan diseret gitu aja sampai di jalan. Ketika kami sampai di pintu belakang, ngejar Bapak, nggak boleh, bahwa kalau nggak masuk, anak-anak juga akan dihabisi, akan ditembak semua, dan mereka sudah mengokang senjata. Jadi Bapak tuh diseret di jalan, lalu dilempar saya rasa, lalu kedengaran suara kendaraan menderu-deru pergi. Dan kita telepon, nggak bisa, dan putus semua, panggil ajudan, ajudan Om Bardi kan rumahnya di kompleks itu ya, di belakang, dia datang, ya dia nggak bisa ngomong, dia cuma nafasnya doang yang kedengeran. Terus ciri-cirinya seperti apa ya kami ceritakan, arahnya kemana, dia bilang ke arah Guntur, dan sampai situ saja. Lalu ibu saya datang jam 5 menit atau 10 menit kemudian, Bapak sudah dibawa, darah di mana-mana karena Bapak diseret, lalu ibu ya panik, lalu ibu pingsan, kami gotong rame-rame. Itulah peristiwa 1 Oktober jam 4.30 sampai 35. Jam 6 pagi Pangdam Jaya, Pak Umar Wirahadikusuma datang, kemudian pasukan diganti, yang jaga itu diganti oleh RPKAD, Resimen Para Komando, dan itulah kejadiannya. Baik, Ibu, waktu awal-awal memberikan dampak seperti apa kejadian itu pada Ibu? Saya juga dengar kabar Ibu membuat beberapa buku untuk Bapak begitu, Bu. Motifnya apa sebenarnya? Jadi begini, karena setelah kejadian itu ibu saya yang justru paling terhantam menderita batin karena beliau tidak melihat, lalu beliau selalu tanya, Bapak masalah apa? Kenapa dia dibunuh? Pertanyaannya tiap hari itu saja. Itu yang membuat saya kemudian menulis. Dan saya menulis itu, kalau suasana rumah saya tahu, banyaklah cerita tentang Bapak Ibu di rumah. Tapi suasana Bapak di luar, di kantor, atau bagaimana beliau selalu pergi ke daerah-daerah, itu kan saya tidak tahu. Nah, saya berbicara dengan Pak Nasution, Pak Sarwo Edi, para jenderal-jenderal yang sekarang semua sudah tidak ada. Tapi waktu buku saya mau keluar tuh juga dicurigain juga saya. Saya diperiksa oleh Bais ya. Saya lihat draft saya itu dicoret-coret semua. Saya bilang, kalau seperti ini buku saya tinggal 2 halaman. Lalu mereka mewawancarai saya sampai saya deg-degan juga 3 jam atau 4 jam itu. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 88, 89 ya, 88. Terus terakhir itu beliau seorang jenderal kok, tapi saya lupa namanya. Terus beliau akhirnya bilang begini, ya sudah kalau gitu bukunya boleh keluar. Nah itulah, tadinya tidak boleh, mau dibeli aja semua draftnya semua, nanti saya dikasih uangnya enggak. Tidak ada yang mengontrol saya untuk ini, saya itu keluar dari batin saya sendiri, karena ibu saya banyak bertanya tadi, dan akhirnya mereka bilang boleh dikeluarkan. Salah satu sumber menulis tentang Pak Yani itu adalah dari agenda harian beliau, betul Bu ya? Betul. Jadi di agenda harian itu detail sekali beliau bercerita atau isinya? Sangat. Jadi begini, mungkin pertama itu yang diisukan adalah Dewan Jenderal. Yeah. Nah, Dewan Jenderal itu katanya akan melakukan kudeta, akan menyingkirkan Presiden Soekarno. Nah, kalau zaman dulu mungkin tahun 60 itu kan mungkin pendidikan belum tinggi, para kopral sersan di Cakrabirawa itu mungkin istilahnya kalau sudah di brainwash ya, cuci otaknya bahwa Dewan Jenderal itu akan menyingkirkan presiden seumur hidup, presiden apapun besar revolusi, banyak sekali itu title-nya Bung Karno. Mereka mungkin istilahnya gini, pecah gesang derek Bung Karno gitu, mati hidup. Jadi salah lah Pak Yani itu. Tapi ketika dia mengatakan Dewan Jenderal, ya ini ada buku bapak saya ya, agenda ini udah tua sekali bukunya. Iya. Di sini ditulis, nggak bisa kelihatan kali ya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, dibacakan saja. Betulan sih Dewan Jenderal, bapak saya nulisnya, karena beliau adalah sekretaris dari Wanjakti, jadi Dewan Kenaikan Pangkat dari Kolonel ke Brigjen. Di situ yang hadir kan Pak Gatot Subroto, Letnan Jenderal, lalu Mayor Jenderal Jatikusumo, dan Brigjen Ahmad Yani. Ahmad Yani di sini
ditunjuk sebagai sekretaris Wanjakti, tapi ditulisnya Dewan Jenderal gitu. Nah, inilah yang dipakai propaganda PKI untuk menyudutkan Angkatan Darat. Kemudian ada lagi selain Dewan Jenderal, ada lagi dokumen Gilchrist. Jadi tahun 64 kalau nggak salah, mungkin nanti para sejarawan bisa menjelaskan kepada saya bahwa Gilchrist itu kan dulu embassinya dibakar oleh massa PKI. Ya Pak Yani itu menyelamatkan duta besar dan staf-stafnya, begitulah. Terus Bapak tuh cerita di meja makan sama Ibu, saya dengar, kita semua dengar makan bareng-bareng. Bapak bilang, wah tadi dapat kiriman bunga dari Gilchrist, duta besar. Yang isinya begini, terima kasih dari saya seorang nekolim. Nekolim itu singkatan dari neokolonialisme imperialisme. Gitu ya. Dan Bapak ketawa juga waktu itu. Jadi saya pikir, oh lucu gitu ya. Nah, tapi itu mungkin itu dijadikan propaganda lagi. Our local army friends. Karena Angkatan Darat yang membantu mereka. Kemudian ada lagi DNID memberikan ceramah di Angkatan Laut, Akademi Angkatan Laut, yang sudah menyebut jenderal-jenderal Pentagon yang berkulit sawo matang adalah pengkhianat. Jangan termakan oleh jenderal-jenderal Pentagon yang berkulit sawo matang. Karena bapak saya sekolahnya di Amerika kan, ambil sekolahnya di Amerika. Jadi itu menjadi propaganda semua. Kalau orang bilang hoax, bukan. Komunis itu, maaf ya, kalau mau melakukan kudeta kan nggak mungkin dia lapor sama 3 juta pengikutnya kan. Dia kan pasti hanya 5 orang di Politbiro CCPKI, Central Committee. Pasti hanya 5 atau 6 orang, nggak lebih. Nah, kalau mereka mengatakan mereka tidak tahu, ya memang tidak tahu. Karena nggak dikasih tahu. Tapi sebagai kadernya mungkin itulah, ya bertanggung jawab semua. Nah, jadi banyak sekali dokumen itu dibuat lalu menurut Pak Nasution ya kepada saya, dokumen itu dibagi-bagikan di istana pada Presiden Soekarno, pada para menteri, memojokkan Pak Yani. Nah, nanti ada lagi tulisan Pak Yani yang mungkin saya bacakan belakangan karena itu adalah sangat penting bagi saya supaya masyarakat Indonesia juga tahu. Jadi bukan masalah internal Angkatan Darat. Kalau itu masalah internal Angkatan Darat, kenapa yang dibunuh sampai 7 pimpinan? Dan kalau masalah internal Angkatan Darat Pak Harto nggak suka misalnya, ya hanya 1 dong. Ini kan satu konspirasi besar gitu. Jadi kalau kita bercerita tentang versi Bu ya, versi yang direkam oleh film G30 SPKI yang dibikin PFN itu adalah versi yang Ibu percaya Ibu ya? Jadi gini, film itu saya tidak tahu yang memerintahkan. Tapi Arifin C. Nur itu mewawancarai semua keluarga-keluarga pahlawan revolusi. Kejadian di rumah masing-masing. Tapi yang di rumah Pak Yani, di rumah kami, Ibu lah yang memberikan wawancara karena Ibu khawatir mungkin anak-anaknya sangat trauma dengan kejadian itu. Jadi Ibu mendengar cerita kami, lalu Ibu yang menceritakan. Sehingga di film itu Pak Yani kan seperti diseretnya kayak diangkat gitu. Enggak, itu diseret gitu kayak ya dalam waktu hitungan detik aja kok itu cepatnya, dan ada darah yang menggumpal yang nanti diambil oleh ibu saya juga. Bukan seperti ya mengerikan lah ya bagi kami peristiwa itu. Saya beralih ke Profesor Hermawan. Mas Kiki, sekarang kan kita selalu akhirnya ketika Orde Baru kita punya satu versi, dan versi itu adalah versi yang selalu diajar di dalam pelajaran, kemudian dibikin filmnya, dibuat buku dan lain sebagainya. Nah, ketika era reformasi terjadi semacam bukan penyimpangan ya, artinya ada versi yang berbeda yang ditawarkan dari kejadian 30 September itu. Bagaimana pendapat Mas Kiki soal itu? Betulnya begini ya, kalau fakta sejarah itu tidak ada versi, tidak ada berubah. Yang berubah itu adalah tafsir sejarah.
karena tafsir sejarah ini tergantung pada siapa yang menulis, maka sejarah selalu ditulis oleh para pemenang dalam pertarungan kekuasaan politik. Yeah. Pada tahun 65 sampai tahun 71 yang keluar sebagai pemenang dalam pergulatan politik ya Pak Harto yang membentuk pemerintahan Orde Baru. Jadi sebuah pemerintahan yang basis legitimasinya lemah dimanapun ya, karena pergulatan politik seperti tahun 65 di Indonesia itu selalu memerlukan legitimasi dengan cara dalam tanda petik brainwash, semua diseragamkan, dijadikan satu. Saya kasih contoh misalnya, ketika sidang Mahmilub sedang dilangsungkan, itu terbuka, siapapun boleh nonton, boleh lihat, diliput pers dalam negeri dan pers asing. Salah satu orang Indonesianis yang baru awal pada saat itu, Harold Crouch dari Australia, itu nungguin terus nonton. Nah, di dalam sidang-sidang itu dibacakan ya kesaksian-kesaksian dan orang-orang tokoh-tokoh PKI yang disidang, Nyono, Sudisman, semua mengaku bahwa PKI terlibat dan salah. Kami, bukan PKI. Mereka bilang kami terlibat. Oleh karena itu hukum kami, hukumlah kami. Tetapi yang dihukum itu jangan partainya. Mereka mengambil contoh itu kasus PSI, Partai Sosialis Indonesia, di mana dibiarkan tumbuh oleh gitu. Bung Karno, ya. Tetapi Syahrirnya ditahan. Pemimpinnya Syahrir dibuang ke Eropa, ditahan kemudian dibuang ke Eropa. Nah, mereka minta perlakuan yang sama untuk PKI. Jadi kami memang salah, tapi jangan dihukum partainya. Nah, kalau lihat seperti ini, maka yang terjadi adalah tafsir sejarah menurut versi Orde Baru, atau lebih tepat lagi menurut Pak Harto. Kenapa Pak Harto melakukan itu? Pak Harto punya kepentingan untuk mencari legitimasi bagi Orde Baru yang baru terbentuk. Itu tahun 71 itu baru melakukan konsolidasi dan Pak Nas, Hanasution digeser dari ketua MPR, dikunci sampai nggak bisa apa-apa, dan semua lawan-lawan politik Soeharto disingkirkan dalam proses konsolidasi kekuasaan Orde Baru. Nah, itu sebetulnya yang terjadi. Jadi pada sidang-sidang Mahmilub itu, kemudian risalahnya diterbitkan oleh Pusat Penerangan Angkatan Darat. Kata pengantar dari Puspenat, Pusat Penerangan Angkatan Darat itu sangat jelas, dokumen ini kami terbitkan supaya bangsa Indonesia itu belajar. Oleh karena itu, dokumen ini tidak diedit sama sekali. Dan di dalam dokumen awal yang diterbitkan sebagai risalah itu, ada, kan kalau zaman dulu itu pakai stensil itu. Ya. Itu ada ketiknya tuh dicoret-coret itu diterbitkan apa adanya supaya bangsa Indonesia ini belajar. Nah, itu dibuat dari tahun 71, tahun 69 sampai 71. Tetapi ketika Orde Baru membutuhkan konsolidasi kekuasaan, apa yang terjadi? Seri-seri selanjutnya itu diterbitkan, tetapi sudah diedit luar biasa, sehingga tidak lagi ke versi awal. Nah, disitulah terjadi proses perubahan historiografi. Written history atau sejarah tentang sejarah itu mulai berubah ketika dilakukan editing dan penerbitan risalah-risalah Mahmilub setelah Orde Baru naik dan
perlu proses konsolidasi kekuasaan. Ringkasnya kira-kira itu. Oke, tapi berarti begini, kalau misalnya dikatakan dalangnya siapa, benar PKI dalangnya, bukan dualisme dalam tubuh Angkatan Darat. Itu kategori dalang itu seperti apa? Gitu. Jadi harus jelas dulu karena dalam sejarah tidak ada faktor tunggal, tidak ada single cause, faktor tunggal yang menyebabkan satu peristiwa. Itu complicated, rumit, terdiri dari berbagai faktor. Nah, salah satunya mereka. Kenapa mereka? Karena pada saat ada informasi Bung Karno dalam kondisi kritis kesehatannya, sebagai kekuatan politik utama pada saat itu, ingat loh, tahun 51 itu PKI bukan apa-apa. Pandawa 5 naik, itu pimpinan PKI. Kemudian dalam pemilu tahun 55, dia sudah nomor 4. Pada pemilu setelah tahun 57, diperkirakan dia sudah jadi nomor 1. Gitu. Dan kalau disebut ini adalah internal affairs of the army, internal conflict, tidak juga. Kenapa tidak? Ya, orang itu lupa bahwa tahun 55 dan tahun 57 pemilu sela, tentara itu memilih, punya hak pilih. Dan di dalam tubuh tentara sendiri, terutama di markas Kostrad yang di Jawa Timur, dari 501, 516, di Rampal, di Madiun, di Tuban, itu yang menang itu PKI. Sampai waktu saya riset, saya wawancara dengan Jenderal Sumitro Gendut, beliau bilang, saya sebagai Pangdam Jatim kesulitan mengendalikan anak-anak ini ketika mereka pulang dari Kalimantan, operasi PGRS Paraku di Kalimantan, ketika pulang mendapati banyak keluarganya yang dibunuh gitu, dan keluarganya yang PKI segala macam, sehingga mereka tentara-tentara ini dikumpulkan dulu di Stadion 10 November untuk di brainwash selama 2 minggu di sana gitu. Nah, artinya apa? Ini banyak yang dilupakan, sehingga kalau internal conflict of the army jelas nggak akan ada unsur politik di sana. Karena pada tahun 55 tentara itu masih ikut memilih, punya hak pilih. Nah, itu satu. Yang kedua, ada cerita yang kontroversial dan saya dipojokkan ketika riset untuk disertasi saya. Disertasi saya tentang Ladang Tebu. Pak Warid di Ladang Tebu. Bahasa Inggris, yang judul bahasa Inggrisnya adalah The Forgotten Years. Tahun-tahun yang terlupakan. Kenapa? Karena saya menulis riset ini dari tahun 82 sehingga masih pada masa Orde Baru. Selesai tahun 97. Sekitar 20 tahun saya riset. Nah, salah satu periode di dalam riset itu saya di Cornell memanfaatkan kantor pribadinya Benedict Anderson. Benedict Anderson waktu itu tidak ada karena beliau sedang sabbatical di Yale. Lalu Amrih Widodo, asistennya, menawarkan saya untuk memanfaatkan dokumen-dokumen yang ada di situ dan akses perpustakaan, dan saya mungkin sekitar 2-3 bulan di sana. Nah, saya tidur di rumahnya Jeff Robinson yang menulis tentang PKI di Bali, tentang pembantaian PKI di Bali tahun 65, Jeff Robinson. Nah, apa yang terjadi? Di dalam proses itu saya komunikasi tertulis dengan Ben Anderson. Mengajukan tesis saya bahwa Cornell paper itu salah. Cornell paper itu salah.
ada banyak argumen akademik yang saya sodorkan, dan yang menarik adalah Ben Anderson menjawab bahwa Kiki kamu benar, kami salah. Kenapa salah? Karena pada saat kami menulis Cornell paper, yang disebut white paper itu, buku putih Cornell paper, buku putih tentang kudeta tahun 65 itu, proses belum selesai. Mahmilub baru belum dimulai, belum ada dokumen-dokumen lengkap tentang proses tentang kejadian-kejadian seperti Ibu Amelia tadi cerita. Nah, pengakuan Ben Anderson ini saya kutip di disertasi saya, tetapi ketika sampai ke panel pembimbing yang dipimpin oleh James Rush, Profesor James Rush, masih hidup, dulu di Yale, sekarang di Arizona State, dia bilang, Kiki ini tidak boleh dikutip. Saya tanya kenapa? Ini kan pengakuan tertulis, korespondensi dengan saya. Dia bilang, iya, tetapi di dalam hukum di Amerika, copyright untuk mengutip seperti itu tetap ada pada narasumber, bukan pada pewawancara. Nah, kalau di Indonesia tidak. Kalau orang udah nulis ke saya atau ngomong, itu copyright-nya ada di saya. Ini tidak. Jadi kamu baru boleh mencantumkan ini kalau ada pernyataan tertulis Ben Anderson boleh dikutip. Akhirnya saya konsultasi ke Amreh, asistennya. Dia bilang, cantumin aja Ki. Saya ingat betul itu. Cantumin aja. Kenapa? Ben itu orang hebat, orang besar. Dia nggak akan kecil karena ini. Tetapi ketika saya kirim surat ke Ben Anderson, apa jawabnya? Menolak untuk dikutip, dicantumkan. Nah, ketika cerita ini keluar di internet pada saat Ben Anderson meninggal, seluruh dunia menghujat saya tidak percaya bahwa Ben Anderson membuat pengakuan seperti itu. Gitu. Nah, tetapi demi Tuhan saya dan itu saksinya masih hidup. Ada James Rush, ada panel pembimbing saya. Okay. Mungkin dokumen awal yang pada orator-oratornya itu masih ada di Cornell. Okay. Lalu kenapa mana dokumen suratnya itu? Seluruh dokumen saya serahkan ke Asfi Warman Adam pada saat saya pulang. Karena saya udah capek 20 tahun nulis hal yang ini saja. Akhirnya ketika pulang saya serahkan, saya udah capek, saya mau penelitian yang lain. Nah, saya nggak tahu apakah itu ada bagian. Saya kira ada di dokumen-dokumen yang saya kasih begitu saja ke Asfi Warman Adam. Baik. Jadi kalau Alvito nanya tentang internal affairs of the army itu jawabannya jelas dari situ. Dari penulisnya sendiri, dari Ben Anderson sendiri. Oke, saya ke Bung Asep. Bung Asep kembali, sama pertanyaan saya karena sama-sama sejarawan ini. Sekarang kan kita kan selalu jadi bingung lagi, bukan jadi bingung ya, artinya versinya yang mana nih? Apakah kita perlu narasi tunggal? Setelah itu selesai, 30 September itu ya kalau mau diperingati tanpa kegaduhan gitu. Karena selama ini setiap bulan September tunggu di ujungnya pasti akan selalu timbul. Boleh apa enggak, harus nonton apa enggak, nobar itu boleh apa enggak, dan seterusnya. Gimana pendapat Anda? Ya, saya kira ini satu diskursus yang kalau tidak ada sesuatu yang mengakhirinya tidak akan pernah selesai. Nah, betul kata Mas Kiki tadi bahwa dalam sejarah kita memaklumi bahwa tidak ada kebenaran yang absolut dan selalu saja ada versi-versi, dan ketika versi itu disatukan justru itu yang menjadikan sejarah menjadi komprehensif. Dan kebenaran objektif itu memang langka dan yang ada memang subjektif tergantung penulisnya. Nah, tetapi soal G30 SPKI dengan PKI atau tanpa PKI, kemudian dalam kaitannya juga dengan film, saya kira begini, yang perlu dipahami betul oleh rakyat Indonesia saat ini adalah bahwa yang namanya film adalah
sesuatu yang harus kita nikmati untuk hiburan. Tapi kemudian dia menjadi alat propaganda, itu adalah sesuatu yang lebih jauh lagi gitu. Tetapi film adalah hiburan. Oleh sebab itu, film adalah karya kreatif dan dia ditambahkan bumbu-bumbu di dalamnya. Jadi kalau kemudian bahwa film dianggap sebagai atau dijadikan sebagai satu-satunya sumber kebenaran, nah itu yang salah. Jadi saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, kepada siapapun, bahwa kalian mesti baca buku. Dan bukunya mesti kalau perlu dari berbagai angle. Jangan hanya satu. Misalnya bukunya SNI yang diterbitkan pemerintah zaman Orba misalnya. Atau buku-buku Mas Kiki atau buku-buku yang lain. Buku-buku yang memang secara komprehensif mengulas tentang gerakan 30 September ini. Nah, jadi tidak akan pernah berhenti ini kemudian dijadikan diskursus yang menarik. Tetapi dalam konteks saat ini, saya kira di era kekinian, isu ini dihembuskan sekali lagi lebih banyak atau lebih condong kepada kepentingan politik ketimbang kepada kepentingan akademis, kepada kepentingan tujuan untuk meluruskan, saya kira. Jadi ini lebih ke konsumsi politis dan masyarakat saya kira sudah cerdas melihat ini. Nah, tadi malam saya menyimak obrolan Pak Anhar dengan banyak tokoh di salah satu TV swasta ya. Beliau mengatakan bahwa ada dua hal yang mesti kita garis bawahi, bahwa komunis sebagai paham, sebagai ideologi, dia akan terus ada. Kenapa? Karena kita dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai ruang itu kita mempelajarinya. Bahkan dari zaman sekolah, ya, di tingkat jenjang pendidikan sekolah sampai universitas kita masih mempelajari paham itu. Jadi secara ideologi bisa saja bahwa paham komunis ini akan terus ada. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin mempraktekkan paham-paham itu secara tidak sadar. Kenapa? Karena selama Indonesia masih dalam konteks hidup ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin, antara proletar dan borjuis, ya paham itu akan terus berkembang. Meskipun Karl Marx beberapa kali mengatakan juga bahwa sebenarnya dia telah gagal ya dalam paham itu. Nah, tetapi sekali lagi Pak Anhar juga menegaskan bahwa sebagai organisasi tentu komunisme dalam kaitannya juga PKI sebagai sebuah organisasi ini tentu sudah tiada ya. Tetapi gerakannya yang di bawah tanah, nah hanya intelijen saya kira yang lebih tahu soal itu. Nah, saya berkali-kali mengusulkan kepada banyak pihak termasuk ke KSP waktu itu saya diundang bahwa selama pemerintah sekarang belum mampu mengeluarkan atau memberikan prioritas kepada persoalan sejarah, ya bangsa kita akan terus seperti ini. Gitu. Kenapa? Isu soal penyederhanaan kurikulum sejarah akan dihilangkan dari pelajaran di sekolah. Ini semakin mencuat, semakin melegitimasi bahwa seolah-olah pemerintah tidak peduli dan pemerintah lebih condong atau lebih dekat ke komunisme. Nah ini kan berbahaya. Dan beruntunglah Mas Menteri sudah mengklarifikasinya bahwa pelajaran sejarah akan tetap ada. Dan itu memang seharusnya demikian. Nah, tetapi ada hal yang paling penting Mas Vito dan Bapak Ibu yang lain, bahwa pemerintah seharusnya memiliki satu lembaga yang resmi, yang kredibel, yang mampu mengurusi sejarah ini. Saya bermimpi bahwa ke depan Indonesia akan memiliki Dewan Sejarah Nasional misalnya. Ya, oleh sebab itu memang diperlukan undang-undang kesejarahan karena kita baru punya undang-undang kebudayaan tahun 2017. Dewan Sejarah itu untuk memberikan kepastian kan sesungguhnya kan pada akhirnya kan. Yes, dan mesti diberikan tugas untuk menerbitkan satu buku pokok sejarah Indonesia. Jadi kita kan sekarang ini belum punya buku pokok sejarah Indonesia. Ya, yang kita punya ya tulisannya tahun 85 karangan Nugroho Susanto misalnya. Buku yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah Orde Baru yang saya pikir sekarang masih dipakai menjadi buku babon bagi mahasiswa-mahasiswa sejarah. Ya, di samping buku-buku lain yang dari angle yang berbeda atau dari perspektif lain. Nah, jadi undang-undang kesejarahan, kemudian Dewan Sejarah Nasional, kemudian Dewan ini kemudian menerbitkan buku pokok sejarah Indonesia, kemudian nanti mesti ditambahkan juga dengan penguatan program kesejarahan dan penguatan anggaran tentunya di dalam mendukung
soal ini, karena sejarah sekarang ini cenderung disepelekan, cenderung ditinggalkan, dan yang mengkhawatirkan adalah tadi saya begitu menyimak dengan seksama apa yang disampaikan Ibu Amelia. Ya, saya mencoba membandingkan apa yang diceritakan beliau dengan yang ada di film. Kan tidak jauh berbeda sebenarnya, tetapi mungkin hal-hal lain, pencongkelan mata, sayatan silet, dan lain sebagainya. Nah, ini kan bumbu-bumbu sebenarnya. Apakah itu benar dilakukan? Nggak ada yang tahu kan gitu. Dan forensik tentunya sudah membuktikan ternyata tidak ada yang dicongkel. Mungkin Mas Kiki nanti bisa menambahkan itu. Nah, tetapi yang jelas bahwa sejarah kita ini mesti betul-betul terus estafetnya berjalan. Dan kalau tidak ada dokumentasi, tidak ada sumber-sumber yang kredibel, sekarang kan konvergensi media ini menyebabkan satu akses dalam genggaman, tetapi pemikiran dan pemahaman justru menjadi konvergen. Orang menjadi tidak fokus. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga pandangan-pandangan soal G30 SPKI kemudian juga kesulitan dan begitu mudahnya orang membuat artikel dengan tanpa sumber yang jelas, kemudian dikonsumsi oleh orang lain, dan saya pikir orang juga kemudian sangat dangkal dan kemudian mempercayai itu gitu. Jadi fakta-fakta kemudian menjadi historis atau tidak sinkron atau tidak kronologis, dan kecenderungan saling tumpang tindih. Nah, ini juga mesti dibuat segera oleh, saya kira ya seperti di Amerika barangkali, karena mereka punya buku pokoknya sejarah Amerika gitu. Saya pikir kita juga mesti punya buku pokok yang barangkali ditulis oleh semua sejarawan yang ada di Indonesia dari daerah sampai pusat gitu. Dan tentunya ini tidak akan diperdebatkan lagi karena sudah ditulis oleh para sejarawan gitu. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah ya. Menarik juga usulannya kalau misalnya bisa mengumpulkan semua sejarawan. Walaupun ya saya nggak tahu seberapa banyak sejarawan itu untuk kemudian menuliskan kembali apa yang harusnya dituliskan berdasarkan fakta dan data yang otentik gitu. Saya mau beralih lagi ke Bu Amelia. Bu Amelia, benar nggak sih kalau orang-orang bilang Pak Yani itu sebenarnya anak emasnya Presiden Soekarno dan disiapkan untuk menjadi penggantinya dia? Kalau anak mas, saya dengar karena hampir setiap hari kalau kita makan siang itu, Bapak sama Ibu selalu bicaranya kalau tentang Bung Karno diganti menjadi Oudeheer. Ya. Kalau Oudeheer berarti tentang Bung Karno. Setiap hari ada ceritanya. Tapi mungkin di akhir tahun, mulai tahun 64, ketika mulai ramai dengan konfrontasi terhadap Malaysia, itu agak lain, mulai jauh gitu. Saya nggak tahu kenapa, saya tidak tahu politik ya. Tapi mungkin dari orang-orang PKI sudah lebih bisa masuk ke istana, lebih mendekat kepada Bung Karno mungkin ya. Dan ayah saya mulai jauh, makanya saya boleh nggak membacakan tulisan ayah saya, tapi tidak semua saya bacakan, yang penting-penting saja. Ini kalau boleh tahu, ini surat beliau kepada Bung Karno? Iya. Bapak saya mulai agak marah mungkin karena dipojokkan dengan Dewan Jenderal, dengan apa tadi Jenderal Pentagon berkulit sawo matang, dokumen Gilchrist dengan segala macamnya. Maka dokumen itu kan dibagikan. Lalu ayah saya mulai menulis, tapi ini kan masih draft ya. Tapi kalau di bukunya Rosihan Anwar yang saya nggak punya, itu dibilang bahwa ketika Bung Karno menerima surat dari Pak Yani, sulit tidur. Sulit tidur katanya. Nah, kalau soal dipersiapkan, saya tidak tahu. Karena saya tanya sama Pak Nas bilang nggak pernah dengar itu. Jadi saya pikir itu tidak harus dibahas ya, soal pengganti Bung Karno. Saya pikir saya sendiri juga tidak tahu. Tapi di sini ada surat dari ayah saya yang saya boleh baca sedikit ya, beberapa poin karena sangat penting sekali ya. Jadi surat kepada Bung Karno tentang tujuan yang jelas masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bapak saya lebih kepada sosialisme Indonesia, karena waktu itu Nas Akom sedang digencar-gencarnya dibuat supaya rakyat itu bisa, saya sendiri nggak ngerti Nas Akom. Nah, Bapak saya di sini bilang, sejak TNI dilahirkan, maka baik oleh Bapak sendiri, Bapak Presiden, maupun oleh Panglima Besar Sudirman, falsafah negara selalu diindoktrinasikan. Sosialisme Indonesia dan uraian-uraian Bapak Presiden sendiri yang dapat kami tangkap dilandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, kedaulatan rakyat. Ada golongan dalam masyarakat kita yang mempunyai interpretasi tersendiri, yakni golongan komunis.
Kami dapat mengatakan ini karena justru setelah mengetahui dasar-dasar mengapa dan apa yang mereka indoktrinasikan kepada pengikutnya itu lain. Nah, di sini Bapak saya mengatakan, justru di sini kami sinyalir adanya benih-benih dualisme. Perbedaan ini ada, kebimbangan ini hidup di kalangan Korps Angkatan Darat, Pamong Praja, di masyarakat. Dan anehnya, Bapak saya bilang, kalau kami memperbincangkan soal ini secara kolegial, selalu isunya diputarbalikkan. Seakan-akan kami pro-Amerika, mata-mata Amerika, dan akan menyingkirkan presiden. Berapa kali info tersebut disampaikan kepada Bapak bahwa Angkatan Darat akan akan ini dan itu. Anti PKI tidak berarti otomatis pro-Amerika. Sebaliknya anti Barat otomatis pro-Timur. Waktu itu kan Barat-Timur ya. Nah, kebimbangan ini makin memuncak ketika setelah konstelasi politik akhir-akhir ini dengan dibubarkannya Mas Yumi. Dalam menjalankan tugas, tidak pernah kami bimbang, karena kami mengerti untuk apa kami berkorban. Saya kira bukti-bukti ketaatan TNI sudah cukup diberikan terhadap setiap penyelewengan dari tujuan nasional, dari manapun datangnya, telah dan akan kita hadapi. Nah, lalu beliau bertanya, apakah Bapak Presiden menyatakan bahwa sosialisme Indonesia adalah ultimate objective atau intermediate objective? Nah, kemudian di sini, demikian juga ya, buruh dan tani diusulkan untuk dipersenjatai oleh PKI dan Pak Yai menolak dengan tegas bersama Angkatan Daratnya. Kemudian ada konfrontasi dengan dibentuknya negara boneka Malaysia. Bung Karno berpidato berapi-api tanggal 3 Mei 1963. Seminggu kemudian, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bung Karno marah besar, kita keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tanggal 7 Januari 1965. Karena tadi Malaysia diterima. Tapi saat itu pasukan Angkatan Darat, ABRI itu sudah besar-besaran dikirim ke Kalimantan Utara. Nah, Jakarta itu kosong. Untuk tanggal 5 Oktober, defile di depan Presiden, itu kan dikonsinyering pasukan yang tidak banyak di parkir Timur Senayan tanpa peluru. Nah, Bapak waktu itu bilang sama kami, sama saya sama adik-adik, tanggal 5 Oktober nanti ikut Bapak semua ke istana, ada arah-arahan katanya. Defile itu sebetulnya. Senang dong boleh bolos gitu. Nah, tapi ternyata Jakarta kosong, tidak ada pasukan yang berarti ya, karena semua dikirim ke Kalimantan Utara. PKI dan underbownya bersama Dewan Revolusi mengambil apa tadi? Mencuri waktu, mengambil momentum karena kosong tadi. Dan datanglah ke rumah-rumah kami untuk mengambil orang tua kami. Satu lagi yang saya ingin sampaikan, yang namanya Letnan Kolonel Untung Samsuri itu dia dari pasukan Banteng Raiders, pasukan yang Bapak saya bentuk waktu DITII di Jawa Tengah. Jadi memang jago perang. Dia ikut sama Bapak saya di Operasi 17 Agustus PRRI, ikut di Irian Barat. Tapi orang selalu bilang, itu orangnya Soeharto. Sekarang saya tanya, 1 Oktober pagi itu, Bung Karno tidak ada yang tahu ada di mana. Dia pemimpin tertinggi ABRI loh ya, Panglima tertinggi ABRI. Tidak ada yang tahu. Pak Harto mengambil sikap menelpon semua pimpinan angkatan bersenjata, yaitu polisi, laut, dan udara. Tapi Pak Omar Dhani mengatakan berada di belakang pemimpin besar revolusi atau di belakang Dewan Revolusi, saya lupa. Nah, sejak itu Jakarta ditutup semua pintu-pintunya, tidak boleh ada orang keluar atau masuk, dan dinyatakan dalam keadaan perang. Karena ada pengumuman dari RRI bahwa para jenderal pengkhianat. Saya tuh punya transistor kecil ya waktu itu, kami diungsikan di wilayah Pasar Minggu. Dulu tuh nggak ada Cipete, Kemang tuh nggak ada, yang ada cuma Pasar Minggu, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru. Halim dan Lubang Buaya itu jadi satu, belum ada jalan di situ. Hutan karet. Nah, saya buat transistor, saya selalu dengerin RRI sama Radio Australia. Radio Australia bilang para jenderal yang diculik belum diketahui. Tapi kalau RRI bilangnya para jenderal adalah pengkhianat yang berhasil menculik atau membunuh, naik pangkat luar biasa coba. Itulah kejadian
dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober ketika lubang buaya ditemukan oleh agen polisi Sukitman dan ajudan bapak saya. Tengah malam itu Cakrabirawa datang dipimpin oleh Pak Sailan, ajudan. Pak Sailan manggil saya kok karena saya nulis di buku itu. Pak Sailan bilang, Mbak Mila tahu nggak siapa yang memakai sokle itu, lampu sorot yang besar itu untuk melihat sumur gitu. Nah, saat itu RPKAD sudah berjaga di sekitar lubang buaya, agak jauh sedikit. Khawatir, namanya curiga ya, khawatir jenazah-jenazah akan diambil. Itulah ada pertentangan waktu itu memang. Sampai akhirnya tanggal 4 diangkat semua. Dan tanggal 5 Oktober, saya dan keluarga dan semua mengantar Bapak ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Itulah istana yang beliau maksud. Dan arah-arahan itu adalah ya 7 jenazah di peti merah di atas panser. Dan ribuan rakyat berada di seluruh perjalanan dari MBAD ke Taman Makam Pahlawan. Itu peristiwa yang bagi kami sangat tragis sampai hari ini memang. Jadi kalau bulan September itu sulit untuk cepat marah saya itu kalau bulan-bulan kayak gini ya. Jadi bulan September memberikan dampak yang cukup signifikan sangat buat luar biasa, psikologi sangat. Ibu ya Bu? Iya, sangat luar biasa. Dan itu tadi surat ayah saya itu tadi, kan sangat jelas dia mengatakan bahwa TNI itu sudah tahu dia untuk apa dia berkorban. Jadi jangan disudutkan mau ngambil alih di mata-mata Amerika itu kan semua propaganda di dalam dokumen itu. Nah, setelah kejadian itu gagal ya, 1 hari gagal itu, kenapa pada lari? Kalau itu bukan PKI kenapa lari? Kenapa Edit lari? Ketangkepnya sembunyi di belakang lemari, di Boyolali di sana. Untung naik bus, ketangkep di Tegal. Kalau memang nggak salah hadepin dong, kayak bapak saya, tonjok aja gitu, tinju orangnya ya. Itu baru namanya gagah berani dan perkasa. Kalau ini pada lari semua berantakan, nggak keruan. Hanya dalam 1 hari. Dan Kostrad itu Komando Strategi Angkatan Darat. Artinya Panglima Kostrad dia punya pasukan. Pak Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, beliau bilang pada saya tidak punya pasukan. Makanya beliau menyatu di Kostrad. Itu. Jadi pengaturan strateginya itu pagi itu. Mungkin Pak Harto juga berpikir, kalau ini saya salah mengambil sikap, mengambil strategi ini, dia juga hancur kok. Yeah. Makanya ahli strategi itu penting. Dan antara Pak Yani dan Pak Harto, saya rasa mereka bukanlah bermusuhan atau apa. Mereka itu bersama-sama. Kalau buktinya diangkat sama Pak Yani menjadi Panglima Kostrad, artinya punya pasukan komando yang pakai selempang merah itu. Baik. Saya ke Mas Kiki, terima kasih Ibu. Ini menyusul, mengaitkan dengan apa yang dibacakan oleh Bu Amelia tadi. Mas Kiki mengatakan bahwa tidak ada faktor tunggal dalam G30 SPKI. Sebelumnya hubungan antara PKI dan tentara waktu itu, Angkatan Darat, mobil khusus itu sangat-sangat intens dan tinggal menunggu waktunya untuk meledak gitu Mas. Ya, ini sebetulnya artefaknya ada loh sampai hari ini. Tadi kan Bu Amelia cerita tentang penolakan Angkatan Darat terhadap gagasan petani dipersenjatai. Buruh dan tani. Buruh dan tani. Itu patungnya masih ada sampai hari ini. Ya. Patung Pak Tani di dekat Gambir itu bagi saya aneh. Menteng. Di seluruh Tugu Tani ya, Tugu Tani. Tugu Tani. Bukan patung Pak Tani. Iya, yang ada pakai bayonet. Tugu Tani. Ya, Arya Duta itu. Ya, itu kan bawa senjata. Jadi petani suruh bawa senjata itu sisa-sisa artefak pertarungan PKI pada masa itu, pertarungan gagasan yang mewujud dalam pertarungan fisik. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya tadi Ibu cerita tentang surat Bung Karno itu semua benar dan bagi saya kejadian-kejadian di tingkat nasional itu sudah sangat gamblang sehingga saya
tidak berminat, tidak tertarik untuk menelusuri karena sudah terlalu banyak orang menelusuri, tidak ada hal baru. Contoh, dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist itu dari hasil penelusuran uji forensiknya polisi yang punya kemampuan untuk menelusuri uji forensiknya. Kertasnya itu kertas dari kedutaan Inggris, benar. Tetapi bahasanya, bahasa yang digunakan itu bahasanya orang Indonesia yang hidungnya pesek, itu hitam, bukan bahasanya orang Inggris gitu. Itu sudah sangat jelas. Lalu tinggal tafsir sejarahnya seperti apa, kan begitu. Nah, tafsir sejarah itu diwarnai oleh kepentingan. Kenapa tafsir sejarah pada masa Orde Baru seperti itu? Karena Pak Harto membutuhkan legitimasi. Karena bagi saya di tingkat nasional itu sudah sangat gamblang, saya lebih berminat untuk menelusuri kenapa terjadi pembantaian di bawah gitu. Nah, itu studi saya ini. Ya, buku yang ini buku yang sukses karena disweeping oleh tentara, dianggap membela PKI, disweeping oleh FPI dan yang lain-lain karena dianggap membela PKI, oleh PKI dihujat karena dianggap membela tentara dan membela NU. Satu-satunya yang tidak menghujat hanya itu. Jadi semua pihak yang saya sebut di situ menghujat buku ini gitu. Akhirnya Gramedia menurunkan. Kenapa? Saya riset 20 tahun tentang kenapa orang membunuh tetangganya gitu. Nah, apakah di bawah itu bisa disebut genosida? Nah, pelajaran yang kita tarik, benchmark yang saya gunakan adalah Kamboja di bawah Pol Pot, 3,5 tahun di bawah Pol Pot dari tahun 75 sampai 78. Ya, kesimpulan saya di buku ini. Dan kalau orang ngomong, ini penuh data dan orang ngomong aja nggak, yang men-sweeping, yang bakar buku-buku ini nggak pernah baca. Memang nggak baca. Jadi dia bilang, oh ini bela PKI, tahu nggak isinya apa? Nggak pernah baca. Oh ini belain tentara. Saya hanya berusaha memahami posisi setiap pihak yang berkepentingan dalam pertarungan kekuasaan. Dan saya kira seharusnya sikap orang itu juga begitu. Ini akan membuat ke depannya lebih kondusif, lebih konstruktif bagi bangsa ini gitu. Nah, tapi saya nggak setuju juga kalau ada itu menarik tuh Mas sejarah untuk tunggal. Lah ya. Oke, tidak sejarah tunggal, tidak versi tunggal, tapi bagaimana kemudian tanggal 30 September tuh nggak gaduh lagi gitu loh, seperti sekarang. Kang Asep tadi katakan, ini kepentingan politik yang bermain, bukan tafsir sejarah saja, bukan isu soal sentimen masa lalu saja, tapi ini urusan politik untuk masa depan untuk sebagian orang ternyata gitu. Ya, nggak mungkin lah nggak gaduh. Kenapa? Pertarungan politik nggak akan selesai. Sekarang aja nih contohnya kan, ini jelas kan kekuatan cendana mau goyang Jokowi pakai cara ini kan gitu aja. Semua orang juga tahu itu. Nah, semua orang juga tahu. Nah, yang di bawah, yang paling penting itu yang di bawah, pencerahan yang di bawah. Oh begitu tuh sebetulnya. Tidak ada itu internal conflict of the army itu. Ada unsur itu, tapi pasti adalah pertarungan jabatan. Misalnya Pak Yani kan di Wanjakti sebagai pimpinan Angkatan Darat, ya pastilah Wanjakti, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi. Nah itu ya ada sampai sekarang pun ada di tentara, di polisi gitu. Nah mereka hanya istilahnya mungkin secara jovial
ngomong ini Dewan Dewan Jenderal. Jenderal ya, gampang-gampangannya saja. Dewan Jenderal gampang-gampangannya. Nah, itu kalau dipelintir sekarang, dipelintir pada masa itu menjadi jargon politik, ya jadi beda. Sama seperti sekarang, orang ngomong apa, dipelintir jadi apa gitu. Nah, kan sama aja, sama. Hanya konteksnya yang beda. Jadi kalau mau bangsa ini belajar, ya disuruh baca segala macam itu, melihat sendiri, termasuk film ini. Film yang saya secara spesifik tadi akan menyebut filmnya Arifin Senur dibuat pada saat data tahun itu ya seperti itu. Contoh pembunuhan di Lubang Buaya. Itu digambarkan gerwaninya nyanyi-nyanyi, memotong ke alat vital. Nah, saya dari awal tidak percaya ini, tidak percaya satu, tidak mungkin prajurit rendahan menghadapi jenderalnya terus berani main-main gitu. 3 orang yang dibawa ke sana itu sudah jenazah, yang 4 orang masih hidup. Jadi tidak mungkin disiksa seperti itu, pasti mereka takut. Ini prajurit rendahan gitu. Dan terbukti ketika kemudian terbuka visum dokter itu tidak ada yang disiksa, itu semua mati ditembak, luka tembak. Kalau luka-luka di badannya itu karena setelah 4 hari di dalam sumur yang diumpel-umpel dimasukin semua itu tergores-gores. Jadi bukan karena penyiksaan. Tapi kalau demi legitimasi dicitrakan PKI atau tentara PKI atau tentara yang melakukan itu karena kejam, kan tidak memenuhi citra itu, gitu loh. Oke, sebentar, Bu Amelia ingin menanggapi, silakan. Ya. Jadi begini. Jadi waktu bapak saya di sana itu yang diambilkan Pak Polisi Sukitman. Dia mendengar gini. Yani wis dipateni. Terus mereka berteriak-teriak sukses. Dia melihat perempuan dan laki-laki itu mengelilingi, dia nggak tahu kalau itu sumur ya. Saya lihat Pak Yani diseret dari rumah guru itu melalui patung, yang sekarang jadi patung, lalu blung gitu masuk, suaranya blung gitu ya. Dia tidak tahu karena itu mereka teriak sukses, digambarkan oleh Arifin Senur sebagai nyanyi. Dan dia mengatakan Pak Kitman, dia kan diikat tangannya. Dia dibilang begini, saya kalau melihat itu, kalau disilet pun darah itu nggak keluar, darah saya. Jadi kalau diseret-seret, dibuang, dilempar, Pak Panjaitan ditembak di kepalanya, otaknya berhamburan, itu adalah di luar batas-batas peri kemanusiaan dan dilempar lewat pagar. Coba, bapak saya diseret sampai ke jalan, dibuang ke truk. Menurut Pak Herman itu bukan penyiksaan, itu sudah penyiksaan, itu dari rumah itu. Tunggu. Ini ya maaf ya, kalau sampai situ saya emosional ya. Oke, silakan. Ibu salah, saya tidak menyatakan itu. Yang saya nyatakan salah adalah bahwa di Lubang Buaya ada pesta orgi, ada pemotongan alat vital segala macam. Itu dari visum dokternya tidak ada. Visum dokter itu luka tembak semua, meninggalnya karena luka tembak. Bahwa kemudian ada diseret, ada luka-luka segala macam, yang kategorinya ya sudah pasti benar, iya itu. Tetapi maksud saya adalah apa yang dilukiskan sebagai outburst, sebagai tari-tarian gerwani yang seperti itu dari forensiknya tidak ada, Bu. Yang ada adalah luka tembak semua, ditembak mati. Tahu. Tapi kalau Pak Herman Sulistyo lihat foto-fotonya yang dipasang di Lubang Buaya, maaf di sini saya lihat alat kelamin dari para jenderal itu seperti, ya saya tidak bisa, ya mungkin karena kena air ya, saya nggak, tapi kelihatan ada penyiksaan, tapi oke lah, kita nggak usah ngomong itu. Yang jelas bahwa penyiksaan itu
dari rumah itu sudah diseret dan dilempar dan kemudian bahwa sukses perlakuannya di luar batas-batas batas-batas kemanusiaan. kemanusiaan. Iya, itu. Baik. Terima Sangat kasih. itu. Baik. Saya mau ke Kang Asep nih sebagai apa namanya? Mungkin bisa masih merepresentasi anak muda lah gitu. Ini kan anak muda yang tidak mengalami doktrin Orde Baru misalnya, tidak mengalami, apalagi mengalami di era saat itu gitu, tidak mendengarnya secara langsung, tidak mendapatkan sejarah yang bentuknya indoktrinasi selama Orde Baru 32 tahun. Sekarang tiba-tiba muncul orang riuh rendah soal G30S PKI. Tanggung jawab kita sebagai bangsa kepada mereka itu seperti apa dan bagaimana kemudian anak muda menyikapi ini? Ya, kalau saya justru mengalami indoktrinasinya Mas Vito ya, karena saya lahir tahun 80, jadi usia sekarang saya 40 tahun. Nah, periode 80-90-an itu kan periode di mana film itu masih masif ditayangkan ya, dan kita disuruh orang tua untuk nonton itu. Jadi orang tua tuh yang merekomendasikan, ayo nonton katanya. Nah, selama melakukan atau menonton itu, kita menonton di balik selimut. Jadi waktu saya masih ingat SD kelas mungkin kelas 5 atau 4, 5, 6 lah, itu udah mulai nonton, dan itu di balik selimut, jadi mencekam gitu ya. Dan soundtrack musiknya itu selalu terngiang-ngiang sampai tadi pun ya, sore saya mulai mendengar lagi musik itu tuh langsung dalam hati itu mencekam, berkecamuk gitu ya. Nah, sulit dibayangkan, apalagi Ibu Amelia ya, yang mengalami langsung pada saat kejadiannya. Jadi saya pikir sejarah ini harus diketahui oleh generasi muda kita saat ini. Nah, tentu sejarah yang sudah betul-betul dikurasi, sejarah yang sudah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, secara ilmiah kepada masyarakat, bukan sejarah yang dibuat oleh versi kelompok tertentu. Ya, meskipun sebenarnya karena di era yang sekarang, era reformasi yang begitu bebas, kita bisa membaca berbagai buku dengan berbagai versi, dengan berbagai perspektifnya. Jadi peristiwa G30S PKI ini memang nyaris bagi kami di generasi yang lahir di tahun 80-an tidak terlupakan gitu. Nah, tetapi beda dengan generasi yang lahir di tahun akhir 90-an atau tahun 2000-an. Ini kan generasi yang umurnya sekarang 20 tahun, Mas Vito ya. Enggak, Kang Asep, maksud saya gini. Kan di antara narasumber nih, Anda yang masih kelihatan pakai topi pet, pakai goti gitu kan. Saya juga ngerti sih, kita mengalami era yang sama barangkali SD ya, harus dipaksa nonton di bioskop-bioskop terdekat gitu ya. Dan di rumah juga setiap tanggal 30 September diajak nonton sama keluarga. Tapi pertanyaan saya gini, ini kan anak-anak muda perlu tahu ya, perlu tahu dan juga harus tahu yang benar kayak gimana. Nah, bagaimana nih sebagai anak muda nyikapinnya kayak gimana nih? Gimana cara mereka menyikapi ini? Mereka harus cari sendirikah karena versi kumpulan sejarawan yang diimpikan oleh Kang Asep belum terlaksana gitu? Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda tentang ini gitu? Ya, satu hal memang saat ini anak muda jangan percaya pada satu sumber atau satu cerita tertentu. Nah, memang patut disayangkan kalau kemudian banyak anak muda yang kadang-kadang begitu dangkal dalam menyikapi informasi, menyikapi peristiwa-peristiwa tertentu, dan kadang-kadang berpikir dengan begitu pendek gitu. Jadi kalau misalnya membaca artikel di dalam suatu berita, mereka begitu mudah percaya dan setelah itu hit and run. Jadi mereka mengeluarkan kata-kata kekiniannya itu, kemudian mereka pergi seolah-olah mereka tidak merasa bersalah dan merasa berdosa. Nah, menurut saya sikap seperti ini adalah sikap yang tidak memiliki budi pekerti, dan ini kan saya kira Mas Kiki, Bu Amelia percaya bahwa ini sebagai bentuk dari rendahnya
karakter dari generasi muda kita saat ini. Kenapa? Karena pemahaman mereka terhadap masa lalu, terhadap sejarah dan terhadap kebudayaan sangat dangkal. Ya, kenapa? Karena mereka mengakses informasi itu adalah informasi yang kekinian, sementara asupan yang bergizi yang berhubungan dengan kesejarahan atau kebudayaan itu jauh malah tidak ada atau malah rendah sekali, sehingga yang mereka akses adalah informasi kekinian, persoalan-persoalan yang memang sedang tren di saat ini. Nah, ketika mereka berhadapan dengan isu soal G30 SPKI ini, saya yakin di antara mereka yang cenderung tidak peduli gitu. Nah, dan ini yang justru menurut saya sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka ini kan yang akan meneruskan republik ini di era-era di masa depan. Barangkali 30 atau singkatnya mungkin di 2045 mereka akan menjadi seorang pemimpin, dan celaka kalau mereka kemudian tidak memiliki pemahaman yang utuh soal peristiwa gerakan 30 September ini. Nah, oleh sebab itu satu hal saya sangat mengapresiasi dengan diskusi kita malam ini Mas Alvito di The Rooftop, dan barangkali nanti mesti diulas dalam artikel-artikel di Detik ya. Dan saya percaya bahwa Detik masih terus dijadikan referensi oleh banyak media seperti Line Today misalnya. Karena anak-anak ABG sekarang kan aksesnya Line Today itu. Yang nyari berita dari situ. Mungkin nanti dibikinlah judul-judul yang kekinian yang sedikit bikin mereka tuh mau baca gitu. Karena anak muda sekarang kan lebih suka judul-judul tuh yang nggak apa namanya, yang nggak kaku gitu. Jadi mesti yang lebih kekinian. Nah, saya kira satu hal mereka, kalau saya sih mungkin sarannya gini, anak muda jangan percaya kepada satu angle cerita. Mereka mesti, kalau mereka misalnya menemukan soal G30 SPKI ini seperti ini, mereka mesti cari dari yang ini. Dan ya itulah kemalasan mereka untuk berliterasi ya. Itu menjadi sangat kurang saya kira. Baik, silakan Bu Amelia. Jadi begini, sekarang ini justru anak-anak muda, mahasiswa sekarang membentuk yang namanya grup pahlawan Pancasila, enggak buku pahlawan Pancasila. Yeah. Mereka mencari buku itu sampai ke tukang loak, sampai kemana-mana, dan dia kumpulkan semua, dia baca, dia research, dia diskusikan. Hanya karena COVID-nya aja mereka nggak bisa bertemu, tapi didiskusikan. Artinya saya sangat senang bukan karena kami, tapi mereka sendiri yang mencari, yaitu sejak film Gerakan 30 September Pengkhianatan diputar kembali setelah berapa tahun, 18 tahun tidak ditonton. Jadi tiba-tiba mereka tergugah untuk mencari tahu what's happening, ada apa sebetulnya. Dan mereka belajar, dan saya selalu baca mereka berdiskusi, mereka mencari bukunya tuh kemana-mana, sampai bukunya sudah kumel pun mereka beli. Itu mungkin saya tambahin ke Pak Asep. Iya. Saya juga mungkin mau menambahkan, makasih Ibu Amelia, betul bahwa saya tahu betul putra-putri atau cucu ya dari pahlawan nasional atau dulu kita sebut sebagai pahlawan revolusi memang membentuk kelompok komunitas. Saya kenal dengan Sifra ya, komunitas pahlawan revolusi kalau tidak salah namanya, Cinta Pahlawan Revolusi gitu. Bukan kami, anak-anak ini anak muda sekarang, betul, mahasiswa gitu loh. Ya, itu kami sendiri kan di komunitas Historia Indonesia sekarang 26.000 anggotanya ya, dan itu memang rata-rata mereka penggemar sejarah, tidak mesti mereka kuliah di jurusan sejarah, dan mereka rata-rata sangat curious sama soal sejarah ini. Dan tetapi kan kalau lihat anak milenial sekarang itu demografinya sekitar 80 juta ya. 80 juta dari total usia produktif 170 jutaan ya, adanya 80 juta generasi milenial ini ya masih jauh sebenarnya, dan ya mesti lebih masif lagi gerakan kita, diskusi seperti ini, artikel-artikel yang lebih populer mesti terus disebarkan. Nah, anyway, soal film saya kira soal cerita dan soal sejarah G30 SPKI ini sebenarnya banyak kejanggalan-kejanggalan yang sulit dipercaya ya. Contoh gini deh, ini satu pemahaman saya sebagai penikmat film dan penikmat sejarah ya. Kenapa sih peristiwa penculikan itu begitu menurut saya tidak rapih gitu ya.
ya, menyisakan banyak saksi mata gitu ya. Jadi kok kelihatannya cuma ngambil bapaknya aja gitu, yang lainnya dibiarkan gitu. Jadi dan hanya sekedar seorang Untung gitu yang disisakan, dan ya memang Untung sebagai komandan gerakan ya, yang kemudian membentuk 3 faksi, ada Pasopati, Bima Sakti, dan Gatot Kaca yang masing-masing punya tugas sendiri. Jadi menurut Anda perlu dibikin film barunya gitu? Ya, saya kira itu. Saya kira mesti ada film baru yang berdasarkan fakta sejarah yang betul gitu. Dan maksud saya gini, Bu, itu fakta betul seperti yang Ibu sampaikan dan sesuai juga dengan film. Tetapi film dengan kategori yang saat itu tentu berbeda dengan film yang sekarang. Tadi Mas Kiki juga mengatakan sejauh sumber yang ditemukan dan diperoleh saat itu, film itu dibuat untuk zaman itu di tahun 70-an gitu. Nah, saya kira sekarang sudah ditemukan banyak sumber-sumber dan banyak bahan-bahan yang bisa dielaborasi lebih jauh. Saya kira tentu filmnya akan jauh lebih hebat. Bahkan mungkin filmnya bisa saja nanti lebih fokus ke keluarganya Ahmad Yani misalnya ya. Artinya catatan Bapak saya ini kan sebenarnya bukti betul, ya. Bisa dielaborasi lebih jauh, Bu. Jadi sebentar, Mas Kiki sudah melambaikan. Coba silakan Mas Kiki. Ya begini, saya mau nambahin, mau nyambung ya, itu benar. Kenapa? Kontestasi wacana, kontestasi diskurs sejarah ini seharusnya sehat. Tetapi pertanyaannya adalah ini satu wacana, satu diskurs dengan diskurs yang lain itu tidak nyambung dan itu masuk dalam ruang pertarungan politik. Contoh, ya, ketika ribut-ribut soal PKI baru ini ada upaya untuk peradilan rakyat di Den Haag di Belanda. Satu-satunya sumber yang digunakan itu salah satunya adalah film The Act of Killing, Jagal. Ini film 1000% bohong. Kenapa? Itu Anwar Kongo, tokoh utama yang diwawancara, yang mengaku Algojo, yang membunuh PKI, itu umurnya berapa? Saya lihat tampilannya nggak lebih tua dari saya. Saya waktu itu SD kelas 6 masih mengalami periode konflik, orang disembelih segala macam, mayat nggak ada kepalanya. Tapi ini Anwar Kongo ini masa anak SD, anak TK bisa menyembelih, itu satu. Yang kedua, dia cerita bahwa mabok-mabokan dulu sebelum menyembelih, pakai whisky, pakai red label, pakai black label. Pada tahun 65 di Medan itu mana ada seperti itu. Tua, kadangnya Terus teknik menyembelihnya itu dengan kawat ditarik begitu. 20 tahun saya meneliti kasus ini, tidak pernah ada teknik seperti itu, gitulah. Dan yang paling bizar bagi saya adalah dia mendapatkan inspirasinya itu dari film The Godfather. Film The Godfather dari Marlon Brando. Tahun 70-an. Godfather itu tahun 72. Bagaimana tahun 72 bisa menginspirasi tahun 65. Nah, tanpa sikap kritis, film ini dijadikan argumen utama yang diskurs PKI ini gitu. Jadi dipakai di pengadilan di Belanda gitu. Jadi saya bilang kalau tadi ada beberapa kelemahan di filmnya Arifin Zainur, ya mungkin bisa direvisi, diperbaiki segala macam kayak gitu. Tapi di pihak lawannya itu bukan lalu berarti benar 100%. Baik. Anwar Kongo itu ini penipu, saya bilang ini penipu. Dan ini yang dipakai bule-bule itu untuk nulis. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Saya sebenarnya ingin sekali berbicara lebih panjang lagi, tapi terima kasih atas waktunya Bu Amelia Yani, terima kasih Mas Kiki, Kang Asep, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dan topik yang berbeda.
Selamat malam semuanya, terima kasih sekali Selamat lagi. malam. Terima Selamat kasih. malam semuanya, terima kasih. Dan Terima kasih. inilah akhir dari The Roof Talk kali ini, The Tickers. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan narasumber dan topik yang berbeda. Saya Alvito Dinova Ginting, sampai jumpa.